Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Akhrajahu At-Tabrani. Anak-anakku sekalian peserta kuliah subuh yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini adalah hari ketiga di bulan suci Ramadan kita melaksanakan puasa. Semoga puasa kita, sholat tarawih kita, dan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk materi kuliah subuh hari ini silahkan boleh ditulis, dikasih judul. Judulnya Rukhsah, 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 RUKHRASAH, rukhsah, puasa. Rukhsah puasa dalam kurung kebolehan batal puasa. Kebolehan batal puasa. Terus untuk dalilnya sama seperti kemarin, silakan boleh lihat Al-Qur'an, kasih space 2 baris ya atau 4 baris ke bawah, kosongkan. Surah Al-Baqarah ayat 184. Nanti tulis sendiri, cari Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 184. Tadi sudah Bapak bacakan. Dalam potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 184, Allah sampaikan di situ, "Fama kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Sekarang udah 4 baris kosongkan, tinggal tulis yang artinya kosongkeun 4 baris ti luhur. Sekarang tulis yang artinya. Barang siapa di antara kalian sakit, barang siapa di antara kalian sakit, terus atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka.
maka boleh berbuka dalam kurung batal puasa. Dalam kurung batal puasa. Terus? Dan menggantinya dalam kurung kodok ki a d a pada hari-hari yang lain. Menggantinya dalam kurung kodok pada hari-hari yang lain. Dengarkan dulu penjelasannya, nanti ada yang ditulis ya. Sekarang Al-Qur'annya dulu. Itu potongan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Yang sudah hafal ayatnya boleh ikut Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh batal atau buka puasa dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Coba sekarang Bapak tanya. Semuanya puasa? Semuanya sehat? Adakah hari ini yang sedang sakit? Tidak. Berarti sekarang tidak ada alasan bagi kamu untuk batal puasa. Semuanya sekarang puasa, alhamdulillah. Sekarang Bapak tanya lagi, adakah hari ini yang mau bepergian jauh? Tidak ada. Berarti tidak ada alasan hari ini kamu batal puasa. Di ayat tersebut ada dua hal atau dua perkara yang membolehkan kita batal puasa. Yang pertama apa? Sakit. Yang kedua, perjalanan jauh. Perjalanan ti dieu ka Singaparna mah. Abdi cenah bade angkat ka Singaparna, dan cenah tadi kan di ayat Quran kalau dalam perjalanan boleh batal. Can tamat. Perjalananna adalah perjalanan jauh. Sakumaha jauh teh? Perjalanan jauh teh. Perjalanan jauh itu minimal ada di angka 83 km. Tidak ke mana, Cing? Tidak ke mana, Cing? Tidak ke Bandung kurang leuwih. Minimal tidak ke Bandung. Angkat di dia bade ke Bandung. Bisa. Ke safar. Oke, mulai yang pertama ya, alasan pertama. Kalau kita sedang sakit maka boleh tidak berpuasa. Datu apa sakit orang dahar we sahur. PT jam 12 berang, liut orang teh jejedudan sirah teh atau nyeri huntu. Tadi mah teh nyeri huntu. Isuk-isuk mah pas beres orang sahur teh ngan sahur teh kabeneran jeung sambel anu lada. Boga huntu teh bolong, biasana lamun huntuna bolong, lamun dahar anu lada panas beuteung sok nyeri huntu. Jam 12 jam 1 berang teh aduh nyeri huntu. Sakit pisan. Batal we rek eueut, rek dahar obat. Boleh tidak? Boleh.
hiji eta alasanana. Nu kadua urang teh gaduh wargi di Bandung. Bade perjalanan ke Bandung, angkat ke Bandung bade silaturahim kadulur urang di Bandung. Dina beus. Wah, dina beus teh panas. Haus. Jam 1 berang. Meser cai aqua, eueut we cai aqua. Boleh tidak? Boleh. Di ayat tersebut ada dua hal yang membolehkan kita batal atau bocor puasa. Satu sakit, dua di perjalanan. Dengan syarat perjalanan jauh. Paham tuh? Kartos. Coba adik-adik yang kecil kartos deh. Kartos ya? Jadi kalau kita tidak sakit dan tidak sedang dalam perjalanan, jangan berani membatalkan puasa. Baik, di situ itu sedikit penjelasan dari ayat Al-Qur'annya. Sekarang Bapak tambahanana di hadis. Baik, hadisnya sudah Bapak bacakan tadi. Boleh ya? Kalian sama, sekarang pun terjemahnya ditulis. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asau istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru akhrajahu Tabrani. Silakan ditulis. Tulis. Dalam sebuah hadis, tulis lagi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah tulisan namanya, tulisan Indonesia nama. SAW sallallahu alaihi wasallam bersabda. Make tanda ieu di luhur. Apa? Tanda kutip ya. Rasul bersabda titik 2 dalam tanda kutip di atas, sebaik-baik umatku adalah orang yang apabila berbuat salah orang yang apabila berbuat salah ia segera beristighfar. Segera beristighfar, dalam kurung memohon ampun, koma. Dan apabila bepergian ia mengqashar salat qasar mengqashar, ia mengqashar salat. Naon qashar teh? Terang teh? Terang dalam kurung atuh. Meringkas jumlah rakaat salat. Dalam kurung mengqashar salat, dalam kurung meringkas jumlah rakaat salat. Meringkas jumlah
rakaat salat yang asalnya 4 menjadi 2. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kurung tutup. Meringkas jumlah rakaat salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Can beres. Can beres ya, kurung tutup. Dan berbuka puasa. Dan berbuka puasa garis miring batal puasa. Batal puasa. Tos. Tos Tajan? Coba dibaca yang hadis barusan. Rasulullah dirinya sob. Coba baca semuanya. Terus? Oke. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang apabila bersalah ia segera meminta ampun, beristighfar. Dan apabila sedang bepergian atau melakukan perjalanan jauh, dia suka mengkosor sholat, meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan berbuka atau batal puasa. Oh, ingat. Tadi kembalikan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini ya, supaya disambungkan sama hadis, bahwa ketika kita sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadan, yang paling inti puasa Ramadan, apabila kita sedang sakit dan bepergian, maka boleh bagi kita untuk batal puasa. Ya, tetapi harus mengkodo atau mengganti pada hari-hari yang lain. Kayak ngesawal beres Ramadan atau Lebaran, saat Lebaran kayak bulan Sawal dikodoan atau digentosan. Kamari batal keur gering teh 3 poe gering teu puasa, berarti gentosan ketika Sawal 3 hari. Atawa keur puasa teh pernah safar jauh melakukan perjalanan batal 2 hari. Sami eta kedah digentosan, wajib diganti di bulan setelah Ramadan, 11 bulan berikutnya, bulan Syawal dan seterusnya. Ya, sampai sebelum Ramadan berikutnya. Jangan menjadi hutang lewat Ramadan deui. Nu kamari ge can dikodoan kalau geus bulan Ramadan deui, taulah kitu. Nya, batal 3 poe engal gentosan dikodoan. Nah, di dalam hadis ini Rasul bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang apabila bersalah beristighfar. Sok, lamun tos ngalakukeun dosa, engal ucapkeun astagfirullahaladzim. Istighfaru, baca istighfar. Ya, pernah dolim ka batur, astagfirullahaladzim. Pernah najong ka batur, astagfirullahaladzim. Pernah neungeul ka batur, astagfirullahaladzim. Pernah ngaledek ka batur, sia hideung teh, istighfar, astagfirullahaladzim. Awas hati-hati, jangan silih bully, ulah meledek orang lain ya. Terutama dari fisik, awas. Ulah naon istilahna teh, ulah body shaming gitu ya. Ulah bullying kade. Istighfar, kumaha ayeuna bulan puasa. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang negatif kepada orang lain. Dan ya, istighfar kamu berbuat salah.
Yang kedua, ini yang kaitan sama ayat dan judul. Apabila kamu melakukan perjalanan, maka boleh dua hal. Satu, boleh mengqosor salat. Lohor sabaraha rakaat? Asar sabaraha rakaat? Isya sabaraha rakaat? Yang bisa dikosor itu adalah jumlah rakaat salatnya yang 4. Maghrib biasa dikosor, subuh biasa dikosor. Kade bisi maghrib hiji setengah ya. Salat maghrib hiji setengah. Kumaha beresna pas ruku beres cenah balikeun teu bisa. Subuh teh 2 biasanya. Ek sarakaat cenah deukeut perjalanan, bisa tidak? Tidak. Yang bisa dikosor itu salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wah, lohor ieu keur di jalan urang teh keur di kendaraan. Ngong teh adan lohor. Ek 2 rakaat salat lohorna bae. Ngong teh adan asar, salat asar 2 rakaat. Di perjalanan adan isya, geus isya ieu 2 rakaat. Boleh kalau sedang di perjalanan dengan syarat perjalanan jauh minimal 83 km. Ti dieu ka Bandung lah. Aya ti dieu ka Garut bisa dikosor teh cenah lohor 4 jadi 2 teu tiasa. Garut mah deukeut, ti dieu ka Garut mah kurang leuwih 40 km lah. Meureun teu can ngukur Bapak. Kurang leuwih ti dieu ka Garut mah 30 kilo nepi ka 40 kilo. Jadi can bisa mengkosor salat. Paham? Anu kadua anu berkaitan sareng judul sareng ayat Quran adalah kalau sedang di perjalanan boleh berbuka, boleh batal puasa. Silahkan boleh. Perjalanan jauh silahkan batal puasa minimal minum. Ek dibatalan puasana. Daker di perjalanan. Paham tuh? Itulah materi kita hari ini kaitan dengan rukhsah atau kebolehan batal puasa dengan 2 hal tadi. Kalau di ayat Al-Quran, kalau kita sedang sakit dan sedang di perjalanan boleh batal puasa. Di dalam hadis Rasul sampaikan sama, kalau kita sedang di perjalanan boleh untuk qosor dan batal puasa. Kartos. Pertarasan teh? Aya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.